Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Pembelajaran dengan Bahasa saya di channel Indonesia Al-Fatih berbasis Channel. Ya, kali ini ada materi lanjutan tentang cerita fantasi. Materi yang sebelumnya kemarin kita belajar tentang unsur intrinsik dari cerita fantasi. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sajikan adalah struktur teks cerita fantasi dan kebahasaan dalam cerita fantasi. Ya, untuk struktur teks cerita fantasi itu ada 4 ya. Yang pertama, orientasi, komplikasi, resolusi, dan ending. Untuk orientasi, ini adalah pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Nah, ini bagian awal nih. Ya, dari bagian awal dari cerita fantasi itu biasanya berisi tentang pengenalan tokoh, kemudian latar tempat terjadinya peristiwa, ya bisa latar tempat, latar suasana, ya kan? Kemudian latar waktu, selanjutnya ada watak tokoh. Nah, dari setelah kalian mengenal tokohnya, kalian pasti akan mengenal watak dari tokoh-tokoh tersebut. Dan selanjutnya ada konflik. Nah, ini konflik, ya udah mulai adanya konflik. Nah, setelah orientasi itu ada komplikasi. Nah, ini komplikasi awal munculnya masalah hingga puncak masalah. Nah, di sini seru-serunya dari sebuah cerita ini. Kalau kalian nonton film, pasti yang kalian nanti-nantikan adalah pada saat terjadinya komplikasi ini. Ya kan? Mulai dari awal munculnya masalah sampai puncak masalahnya. Nah, selanjutnya ada resolusi. Resolusi ini merupakan penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Oke. Nah, diakhiri dengan ending. Ending ini ada penutup cerita ya. Ada yang berakhir bahagia, happy ending. Ada juga yang berakhir sedih, sad ending. Kalau yang sad ending ini biasanya ada serial yang bersambung gitu ya. Karena bikin orang penasaran gitu. Kalau happy ending, ya biasanya film itu habis langsung. Ya buat apa dilanjutkan, orang sudah bahagia dianya, tokohnya, ya kan? Ya, jadi ini adalah struktur dari teks cerita fantasi. Saya ulangi ya, ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan ending. Orientasi ini pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, kemudian komplikasi ini awal munculnya masalah, konflik ya, adanya konflik hingga puncak klimaksnya gitu. Kemudian resolusi ini adalah penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Dan yang terakhir ending, penutup. Bisa berakhir bahagia, bisa juga berakhir sedih. Oke, dilanjutkan. Nah, berikutnya ada kaidah kebahasaan dari cerita fantasi. Biasanya dalam cerita fantasi ini menggunakan kata ganti orang. Ya, kalau kata ganti orang pertama itu bisa aku atau saya. Kemudian kata ganti orang kedua itu kamu. Dan selanjutnya kata ganti orang ketiga dia, mereka, kalian. Nah, bisa juga nama orang. Disebutkan nama orangnya di sana. Nah, kata ganti orang ini bisa juga untuk menentukan sudut pandang. Ya kan, kalian kemarin menentukan sudut pandang dari cerita. Ya, sudut pandang ini bagian dari unsur intrinsik. Nah, jangan lupa ya, tolong diingat lagi. Jadi kalau misalnya kata ganti orang pertama aku, berarti sudut pandangnya orang pertama. Selain dari itu, selain dari aku atau saya, berarti sudut pandang orang ketiga. Nah, itu perlu kalian pahami. Selanjutnya ada latar. Latar ini ada 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Tempat yang bisa di sekolah, di rumah, di hutan, di desa, ya. Kalau latar waktu bisa pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari.
Nah, bisa juga dalam sebuah cerita ini tersirat, ya. Waktunya itu tersirat. Jadi kalian ini terkadang terkecoh, ya. Terkadang terkecoh. Kadang-kadang di cerita itu disajikan hanya waktu, misalnya pukul 22.00. Nah, berarti latar waktunya jam berapa itu? Kan jam 10 malam kan? Nah, kadang-kadang ini sering terkecoh, ya. Atau jam 24. Itu kan berarti tengah malam, ya kan? 07 itu bukan malam. 07.00 itu pagi. Nah, jangan sampai salah ya. Kemudian latar suasana apa yang dialami oleh si tokoh, misalnya bahagia, sedih, ya kan, galau misalnya, itu latar suasana. Nah, lanjut ya. Kaidah kebahasan selanjutnya dari cerita fantasi adalah adanya kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya di sini ada setelah, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Nah, ini kata-kata ini sering digunakan di cerita fantasi. Dan kata-kata ini menandakan urutan waktu. Ya, contohnya gini, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Atau kemudian aku terjatuh jauh ke lubang yang paling dalam. Ya kan, hingga masuk ke perut bumi misalnya. Ya, namanya cerita fantasi kan bebas. Ya, berdasarkan imajinasi kita. Jadi ingat ya, kalau cerita fantasi itu tidak tidak selalu harus nyata kan. Ada total, ada irisan. Kalau total itu berarti memang seluruhnya ya, merupakan hasil imajinasi. Mulai dari nama pelakunya, nama tempatnya, itu merupakan imajinasi. Kemudian kalau irisan, ini di kehidupan nyata kadang-kadang bisa ditemui, ya. Misalnya kalau dalam film itu film Doraemon misalnya. Doraemon ini kan latarnya dia di Jepang ya, tempatnya di negara Jepang. Namun terkadang sekarang apa yang ada di Doraemon sekarang bisa menjadi kenyataan gitu. Ya, misalnya si Doraemon itu kan sering mengeluarkan alat-alat atau yang ajaib gitu ya. Nah, sekarang ini bisa saja diciptakan, misalnya mobil terbang, ya kan? Itu kan sekarang sudah mulai dikembangkan mobil terbang. Cuman yang belum bisa mungkin pintu kemana aja, itu nggak bisa tuh. Kalau ada juga Bapak mau langsung ke Mekah pakai pintu kemana aja ya kan. Tapi kan kayaknya mustahil itu ya. Nah, itu namanya berarti film Doraemon ini dia merupakan irisan karena bisa menjadi sebuah kenyataan. Namun ada juga yang tidak. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya kaidah kebahasan dari cerita fantasi adalah adanya kata atau ungkapan keterkejutan. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dimensi lain. Ini kan imajinasi. Di tengah kebahagiaannya, datanglah musibah itu. Nah, jadi di cerita fantasi itu ada kata atau ungkapan keterkejutan. Ya. Kemudian selanjutnya adanya dialog atau kalimat langsung. Ya, kalau dialog ini atau kalimat langsung gampang cara menandainya. Dia pasti ada tanda petik dua. Tanda petik dua di sini menandakan adanya ujaran dari seseorang. Contohnya gini, raksasa itu mengejar kita, misalnya ketik ya. Teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona, aku segera berlari. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Nah, ini kan ada tanda petik. Nah, biasanya di cerita fantasi ada kalimat-kalimat seperti ini, ya, kalimat langsung. Baik, berikutnya, nah di sini ada langkah-langkah untuk menyusun teks cerita fantasi. Nah, ini adalah tugas nanti kalian, ya, setelah penilaian harian, Bapak akan memberikan tugas kalian membuat cerita fantasi bebas, ya, tergantung imajinasi kalian pokoknya.
bebas. Ya mau tuh orang bisa terbang, mau tuh orang bisa hilang, ya kan? Ya kan ciri-ciri cerita fantasi itu. Adanya kejadian misterius, ya si pelakunya itu si tokohnya unik gitu kan. Jadi bebas. Nah, langkah-langkah dalam menyusun teks cerita fantasi adalah yang pertama, menemukan ide atau tema. Mengamati alat-alat canggih, teknologi tinggi, dan fantasikan apa yang terjadi. Ya, misalnya di rumah kalian itu TV-nya kalian bisa masuk ke dalamnya gitu. Kayak film ituan tuh. Apa namanya? Apa sih film yang video game itu tuh yang seru? Dia bisa masuk ke video game, ya kan? Yang seru pokoknya filmnya itu. Apa ya? Jumanji ya? Jumanji, bener. Film Jumanji. Itu kan imajinasi itu. Ya tapi irisan, bukan total karena dia tempatnya ada di dunia nyata ada, ya kan? Tapi kalian di sini bisa kembangkan lagi. Misalnya kalian bisa kemana gitu sama teman-teman kalian dalam satu waktu, ya kan, secepat kilat, bisa terbang lah atau bisa hilang, ya terserah. Nah di sini, ya jadi kalian pertama menemukan ide atau tema. Yang kedua, menggali ide dengan membaca. Banyak membaca buku pengetahuan ilmiah dan fantasikan jika peristiwa itu kamu yang mengalami. Nah, setelah itu kalian membuat rangkaian peristiwa. Urutkan peristiwa itu demi peristiwa, peristiwa demi peristiwa diurutkan. Ya, dan terakhir kalian kembangkan menjadi sebuah cerita. Tentukan judulnya, tentunya pasti judulnya menarik ya, yang bisa membuat orang penasaran. Kemudian tokoh dan deskripsi tokohnya, latarnya, dan jangan lupa untuk membuat sinopsis. Oke? Nah, ini tugas kalian nanti ya akan Bapak informasikan lagi. Untuk pembelajaran kali ini Bapak rasa cukup sekian, dan tanggal berapa ya? Udah dijadwalkan ya. Kalian pasti sudah tahu kita akan ada penilaian harian. Ya, tolong dibaca lagi materi-materi yang pernah Bapak sampaikan. Video-videonya tolong ditonton lagi. Yang belum subscribe tolong di-subscribe ya. Supaya apa? Supaya nanti kalian Bapak upload video langsung tahu gitu, ada video terbaru. Ya. Baik ya. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap semangat, sehat.